Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, penyidik nonaktif Ronald Sinyal menyatakan Harun Masiku buronan Komisi Pemberantasan Korupsi di kasus suap anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. KPK pun kini diharapkan serius menangkap sang buron. Pada Januari 2021, secara tiba-tiba santer beredar informasi Harun Masiku, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi, meninggal dunia. Informasi ini diperoleh dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia yang bicara kepada sejumlah media tentang meninggalnya sang buron. Nur Hadi itu hampir tiap minggu, bahkan seminggu ada 2 kali, 4 klaster informan datang ke saya untuk memberitahu tentang hartanya, tentang transaksi keuangannya, bahkan ada memberikan foto rekeningnya. Untuk Harun Masiku ini sama sekali blank. Nur Hadi yang disebut Boyamin adalah mantan sekretaris Mahkamah Agung yang diburu karena jadi tersangka korupsi penanganan perkara di Mahkamah Agung. Tapi itu cerita hingga Mei 2020, karena pada 1 Juni 2020, Nur Hadi ditangkap penyidik KPK. Dan kini Nur Hadi dan menantunya yang terlibat kasus yang sama sudah divonis 6 tahun penjara. Maka kini tinggal Harun yang jadi fokus untuk diburu. Informasi Maki yang menyatakan Harun meninggal sebetulnya diragukan oleh KPK. Pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar, menyatakan tetap memburu Harun. Tetap optimis dengan telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum kepolisian untuk tetap melakukan pencarian dan memburu kepada yang bersangkutan sampai kemudian yang bersangkutan ditemukan. Perburuan terhadap Harun sebetulnya masih dilakukan para penyidik KPK. Hingga Mei 2021 sebelum para penyidik tersebut dinonaktifkan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan. 2 penyidik yang memburu Harun mengaku sebetulnya sudah punya titik terang dan tengah mengintai persembunyian sang buron. Tapi KPK tak bisa menangkap Harun karena berbagai alasan, prosedural, dan masalah teknis. Saya masuk ke dalam tim DPO dari beberapa nama yang DPO itu. Termasuk Harun Masiku? Saya itu kebetulan tidak nangani kasusnya, gitu loh. Tapi mungkin pimpinan punya pertimbangan sendiri, ya kan? Diambillah dari tim lain, ya, untuk bisa membantu tim DPO itu. Saya itu tahu di mana Masiku berada. Tinggal saya ambil ini. Masalahnya, saya diminta untuk menyerahkan ini tugas. Status nonaktif. Status nonaktif. Bilang kita sudah nempel banget sama para target operasi kita ini. Dan ada suatu keadaan saat itu di suatu tempat di sekitaran daerah Blok M. Kita masuk ke situ, kita berdasarkan informasi data lapangan ada beberapa target operasi kita termasuk AM ada di situ. Dan ketika kita mau eksekusi, kita mendapatkan perlawanan dari beberapa orang yang namun karena dia bajunya aparat, ya kita tidak bisa melaksanakan itu. Harun Masiku adalah buronan kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Tak cuma Wahyu dan Harun yang terjerat KPK, juga ada 2 perantara suap, Saiful Bahri dan Agustiani Tio. Vonis untuk Wahyu pada Desember 2020 ditetapkan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, yakni 6 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana upaya perburuan terhadap buronan Harun Masiku, mantan politisi PDIP dalam kasus suap pergantian antar waktu DPR? Kita sapa jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di Gedung KPK Jakarta. Dipo, ada 2 pernyataan bahwa dari penyidik KPK nonaktif yaitu Ronald Sinyal menyatakan bahwa ia mengaku dan mengetahui bahwa Harun Masiku berada di Indonesia dan telah terlacak sejak Agustus bulan lalu, dan juga dari Deputi Penindakan KPK Karyoto juga menyatakan mengklaim mengetahui keberadaan dari Harun Masiku. Lalu bagaimana upaya KPK untuk menangkap buronan Harun Masiku ini? Ya, proses pencarian dan juga pengejaran masih terus dilakukan oleh pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap
terdakwa ataupun tersangka dugaan kasus suap. Dalam hal ini adalah terkait dengan pergantian antar waktu di DPR RI pada periode 2019 hingga 2024 Harun Masiku. Ini setidaknya yang disampaikan oleh PLT juru bicara KPK Ali Fikri, Juno dan juga saudara. Bahkan Ali Fikri menyebut bahwa sampai dengan saat ini pihak KPK tidak hanya bekerja sama dengan instansi yang ada di dalam negeri, tetapi juga bekerja sama dengan sejumlah instansi di luar negeri, karena kita tahu pada pertengahan tahun ini Interpol juga sudah mengeluarkan red notice terkait dengan pencarian Harun Masiku. Tidak hanya terkait dengan hal tersebut, Yuno dan juga saudara, tetapi Ali Fikri juga meminta kepada semua pihak yang dinilai mengetahui di mana posisi Harun Masiku untuk kemudian melapor, baik itu kepada pihak KPK ataupun kepada pihak aparat pengamanan lainnya untuk kemudian dapat ditindaklanjuti. Karena menurut Ali Fikri, jika wacana terkait dengan keberadaan Harun Masiku ini tidak dilaporkan kepada aparat-aparat penegak hukum, justru ini akan melahirkan polemik dan akan menjadi hal yang kontraproduktif terkait dengan proses penangkapan Harun Masiku. Karena kalau kita tahu beberapa waktu yang lalu, dalam hal ini adalah penyidik nonaktif KPK, Ronald Hinyal, menyebut bahwa setidaknya sampai dengan Agustus 2021 yang lalu, Harun Masiku ini sebenarnya berada di Indonesia. Tetapi karena status dari Ronald Hinyal ini masih merupakan penyidik nonaktif KPK, karena sesuai dengan SK yang tertuang dan ditandatangani oleh pimpinan KPK, yakni tepatnya nomor 652 tahun 2021 terkait dengan tindak lanjut pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, akhirnya Ronald Hinyal tidak dapat memberitahu lebih jelas terkait dengan keberadaan Harun Masiku dan juga tidak dapat menindaklanjuti terkait dengan temuannya. Tentu ini menjadi ironi karena di satu sisi pegawai aktif KPK masih terus melakukan pencarian, tetapi di sisi lain pegawai non-aktif KPK ini sebenarnya sudah mengetahui, tetapi karena terganjal SK terkait dengan status pegawai KPK, hal ini nampak menjadi suatu hal yang sulit untuk kemudian menilai ataupun mencari tahu di mana sebenarnya posisi pasti terkait dengan Harun Masiku. Tentu kalau kita melihat terkait dengan dua temuan-temuan ini, perlu adanya kebijaksanaan, baik dari pimpinan KPK ataupun bahkan diskresi oleh pimpinan KPK, tentu untuk mengesampingkan hal-hal yang bersifat administratif, tentu untuk kemudian mengedepankan proses penegakan hukum, dalam hal ini adalah pemberantasan tindak pidana korupsi untuk betul-betul menangkap Harun Masiku. Lebih jelas terkait dengan pernyataan Ali Fikri, kita hadirkan statement yang kemudian disampaikan oleh PLT juru bicara KPK Ali Fikri beberapa waktu yang lalu. KPK saat ini masih terus serius bekerja untuk mencari keberadaan dari DPO dimaksud dengan meminta bantuan, baik itu di dalam maupun di luar negeri, untuk mempercepat proses pencarian DPO tersebut. Meski demikian, kami minta kepada pihak manapun yang betul-betul tahu keberadaan dari DPO saat ini, silahkan laporkan kepada KPK ataupun aparat penegak hukum terdekat, dan kami pastikan untuk segera ditindaklanjuti informasi dimaksud. Bukan kemudian pihak-pihak tertentu justru meniupkan isu yang berpotensi jadi polemik dan kontraproduktif di dalam upaya pencarian DPO atas nama Harun Masiku dimaksud. Ya, kita tahu juga sebelumnya Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menyebut bahwa Harun Masiku ini berada di luar negeri, tetapi karena pandemi COVID-19 akhirnya pihak KPK ini kesulitan untuk meringkus Harun Masiku. Kita masih harus melihat dan juga menunggu seperti apa ke depan proses penangkapan dan juga pengejaran Harun Masiku yang tentu harus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Juno. Baik, kita nantikan upaya dari KPK untuk memburu dan menangkap dari tersangka buronan Harun Masiku kasus suap pergantian antar waktu di DPR. Terima kasih rekan Dipo Nurbahagia dari Gedung KPK Jakarta.